bersama-sama. Kita nyanyikan Buah Roh ya. Siap? Ayo ikutin gerakan kita. Yang semangat ya. Ayo kita nyanyikan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, kelembutan, kekuasaan. Ayo angkat tangannya. Menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih-Nya. Ayo siap, mari kita lompat-lompat. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan.
teman-teman, tadi kita sudah lompat-lompat, berseru-seru untuk memuji Tuhan. Sekarang, yuk kita menyembah Tuhan. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Ayo kita nyanyikan. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him. I will worship Him with spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Ayo kita serius untuk menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him with spirit and truth. I will worship Him with all my heart. Ayo semuanya angkat tangannya yuk. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Ayo kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Ayo yang serius menghadap kepada Tuhan. Ayo kita nyanyikan, yuk. I will worship Him with spirit and truth. I will worship Him
forever and ever, forever and ever. Yuk lipat tangannya dan tutup matanya. Siap-siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, setelah ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tambahkan supaya kami semua boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Tuhan, tambahkan supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik Joki semuanya. Jumpa lagi dengan Kak David di sini yang akan menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan buat adik-adik semua di rumah. Oke, semuanya sudah siap? Yuk sekarang kita mau duduk dengan rapi. Boleh, kakinya dilipat, tangannya dilipat. Jangan usilin temennya ya, atau kakak atau adiknya ya. Kita mau fokus dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak David ajak, Kak David pimpin semuanya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya sikap doa. Pejamkan matanya boleh. Lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan sampaikan isi hatimu, sampaikan pesanmu buat setiap kami. Urapi setiap kami, Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Oke, sudah siap semuanya? Adik-adik, ingat gak? Kemarin Kak David juga pakai ini nih, kostum apa ya nih ya? Kesatria atau prajurit. Nah, firman yang sama, lanjutan dari yang kemarin, Kak David mau sampaikan masih seputar perlengkapan senjata Allah. Apa? Perlengkapan senjata Allah. Oke, yang kemarin kita udah bahas tentang baju sirah dan ketopong. Nah, hari ini topiknya Kak David mau bahas tentang ini apa adik-adik? Yang Kak David pegang. Kalau kalian berangkat ke sekolah, kalau waktu pakai seragam yang mengikat antara baju seragam sama celananya dan dia nempel di celana, namanya apa adik-adik? Sabuk. Iya benar sekali. Tapi namanya di ketentaraan ini namanya ikat pinggang. Kalau di firman Tuhan itu dikatakan ikat pinggang kebenaran. Nah, adik-adik boleh buka di Alkitab. Kak, masa ada sih Kak di Alkitab atau di firman Tuhan menjelaskan itu? Ada adik-adik. Rasul Paulus menulisnya dalam kitab Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Adik-adik boleh buka, Kak David tunggu. Oke. Yuk, ambil Alkitabnya. Atau boleh ambil gadgetnya. Kita mau buka aplikasi di Alkitab, Bible, boleh. Buka di Perjanjian Baru di Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Sudah, Kak David tunggu ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Gak dengar suaranya? Amin. Oke, kita mau baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kak David ulangin ya. Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Wow, luar biasa adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini ternyata
Rasul Petrus juga menceritakan bahwa kita ini pasukan Tuhan di akhir zaman. Tapi adik-adik, bukan untuk melawan temennya. Di Alkitab tertulis tuh, kita ini pakai selekap senjata Allah bukan untuk melawan darah dan daging adik-adik. Maksud di sini bukan melawan teman kita atau bahkan membalas orang yang memusuhi kita. Misalnya kita dijahili sama teman kita, dinakali sama teman kita, atau diisengin sama saudara kita, kakak adik, atau kita sakit hati dengan orang tua kita. Aku pakai senjata Allah untuk memerangi mereka. Bukan ya adik-adik. Tapi hanya untuk satu musuh. Alkitab menulis, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan tipu daya iblis. Kita mau katakan sama-sama ya. Tipu daya iblis. Nah adik-adik, tipu daya iblis ini sudah ada sejak Kejadian adik-adik. Di kitab Kejadian tertulis bahwa waktu itu manusia ditempatkan Tuhan Allah di taman, apa adik-adik? Taman Eden, betul sekali. Dan di situ, di tengah-tengah taman itu ada pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Di situ tinggallah iblis adik-adik dalam wujud ular. Nah, dan iblis ini melancarkan tipu daya kepada siapa manusia itu adik-adik? Kepada Hawa adik-adik. Iblis ini pakai senjatanya apa adik-adik? Tipu muslihat adik-adik. Menyesatkan adik-adik bahwa kalau manusia makan buah atau Hawa kalau makan buah yang terlarang, yang dilarang oleh Tuhan Allah itu, ia akan jadi seperti Allah adik-adik. Dan dia tidak akan mati. Wah, ini menyesatkan ya adik-adik. Oleh sebab itu, Alkitab mencatat, kita harus lawan tipu daya muslihat iblis ini dengan selengkap senjata Allah. Nah, hari ini poin yang pertama Kak David bahas tentang berikat pinggangkan kebenaran. Nih, seperti sabuk adik-adik. Berikat pinggangkan kebenaran. Apa sih itu ikat pinggang adik-adik? Betul, itu seperti sabuk ketika kalian pakai, kalian berseragam sekolah adik-adik. Berseragam sekolah atau pergi ke gereja atau pergi keluar sama orang tua. Ketika kalian pakai sabuk itu fungsinya untuk apa adik-adik? Adik-adik tahu nggak fungsinya untuk apa? Sabuk itu untuk mengikat celana kita untuk kencang. Satu, untuk tidak melorot adik-adik. Nah, dia tetap berada di posisinya dan membuat pakaian kita atau seragam kita lebih rapi adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya sabuk di rumah? Katakan saya. Nah, seorang tentara pun juga sama adik-adik. Tentara pun pakai ikat pinggang. Bentuknya mungkin seperti ini adik-adik. Nah, di samping kanan atau kiri ikat pinggang itu ada tempat istimewa adik-adik. Mau tahu tempat apa itu? Itu adalah tempat untuk menaruh pedang atau senjata. Atau trisula atau pedang yang panjang atau yang cukup panjang. Itu untuk menaruh pedang adik-adik. Wah, tempatnya di situ biar apa? Biar seorang tentara itu bisa luas geraknya. Ketika mereka berperang, mereka tinggal ambil cabut pedangnya di tempatnya dan melawan musuh Tuhan. Nah, hari ini musuhnya kita itu tipu daya iblis adik-adik. Makanya kita memakai kebenaran Allah, firman Tuhan, untuk melawan tipu daya iblis. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik? Ketika adik-adik, contohnya nih, ketika adik-adik menjalani ujian atau ulangan di sekolah, di kelas. Nah, kalau nggak ada yang lihat tuh, ketika kalian sedang menjalani ini,
Kalian lupa, aduh apa ya, padahal aku udah belajar nih. Aku tiba-tiba lupa, blank adik-adik. Apa ya jawabannya ya? Mungkin adik-adik saat itu ada dua suara yang adik-adik dengar. Bisa jadi yang suara pertama itu tipu muslihat iblis. Udah gak ada yang lihat, Bapak Ibu Guru sedang keluar atau sedang menunduk atau sedang menghadap di papan tulis membelakangi kamu. Udah contek aja tuh kanan kiri. Temenmu tanya contek atau buka buku aja. Udah cepat lakuin. Ada suara tipu muslihat iblis adik-adik. Tapi adik-adik ada suara yang kedua, suara Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan adik-adik dalam jalan kebenaran. Dan suara itu lembut adik-adik. Suara itu mungkin berkata, jangan, jujur saja, percaya saja kepada Tuhan. Kamu kan sudah belajar. Coba tanya Tuhan, ingat-ingat lagi apa yang sedang kamu pelajari. Nah adik-adik, ketika tipu muslihat iblis menyuruh kita berbohong, tidak jujur, mencontek, apapun itu yang tidak disukai Tuhan atau yang bertentangan dengan firman Tuhan, tugas kita tuh melawannya adik-adik. Langsung pakai ikat pinggang kebenaran. Kalian bisa berkata, dalam nama Tuhan Yesus, aku usir engkau, tipu muslihat iblis. Suara yang bukan dari Tuhan, yang melemahkan, yang membelokkan jalan lurus, melemahkan, yang membuat aku tidak percaya diri, yang membuatku ke jalan yang sesat. Aku percaya Tuhan yang akan menolongku. Nah adik-adik, kalian bisa pakai suara kebenaran ini untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Ada lagi nih adik-adik, ketika kalian bermain adik-adik, wah main sepak bola, kalian gak sengaja disenggol temennya atau kakinya kena dengan teman kalian. Nah, mungkin muncul dua reaksi adik-adik. Reaksi si jahat, tipu muslihat iblis bilang apa? Bales, tendang balik, pukul, bales dong, bales, kamu bisa bales. Tapi suara yang kedua adik-adik, jangan, dia nggak sengaja, ampuni saja, udah bermain saja, ampuni saja. Ingat, anak Tuhan tidak membalas. Anak Tuhan membalas dengan kasih, kebaikan, pengampunan. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Mau jadi timnya iblis atau timnya Jesus? Nah, pilih timnya Jesus ya adik-adik. Tim Tuhan Yesus yang membalas setiap perlakuan buruk siapapun itu dengan kasih, kebaikan, dan pengampunan adik-adik. Wow, luar biasa ya adik-adik firman hari ini ya. Kita terus mau diikatkan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan yang akan menjaga kita ke jalan yang benar. Sampai apa? Sampai Tuhan Yesus membawa kita pulang kembali ke surganya. Kita dibenarkan. Kita menjaga hidup kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Wah, tentu saja adik-adik, itu tidak bisa dengan kekuatanmu sendiri adik-adik. Kakak juga tidak bisa, sekalipun sudah pakai perlengkapan sekuat ini, selengkap ini, tidak bisa pakai kekuatan sendiri adik-adik. Setiap hari kita minta tuntunan Tuhan Roh Kudus untuk kita dikuatkan, untuk kita dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan sampai garis akhir. Nah, oke adik-adik, poin yang kedua itu diambil dalam kitab Efesus 6, sekarang ayat yang ke-15 adik-adik. Kak David bacain ya buat adik-adik semua. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Wow, luar biasa adik-adik ya. Poin yang kedua ini yang sama pentingnya dengan ikat pinggang kebenaran. Poin yang kedua ini ialah, ini adik-adik, apa ini? Kasut kerelaan. Untuk apa adik-adik? Untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Waktu itu
seorang tentara nggak seperti kita adik-adik yang saat ini pakai sepatu yang keren-keren. Kalau adik-adik hobi basket, pakai sepatunya yang tinggi-tinggi, yang warna-warni, yang oke-oke. Wah, kalau yang sepatu bola, adik-adik siapa yang suka bola nih? Nah, pernah lihat timnas nggak? Nah, mungkin di bawah sepatunya itu ada poolnya adik-adik. Ada semacam tambahan lagi di bawah alasnya untuk menahan ketika lari seorang pemain tidak terpleset. Itu untuk mencengkram rumput atau tanah yang mereka pijak. Nah, bukan seperti itu ya adik-adik. Waktu itu kasut yang dipakai tentara Romawi yang di Alkitab jelaskan ialah itu semacam seperti alas terbuat dari kulit adik-adik dan langsung ada talinya dan tali itu terpilin-pilin terikat sampai ke atas menuju ke betis adik-adik. Wah, itu gunanya untuk apa? Ketika tentara tidak berkasut atau tidak bersepatu, itu kakinya mudah luka adik-adik, mudah terpeleset, mudah luka, kena benda-benda tajam, kena mungkin senjata musuh, apapun itu yang dilancarkan musuh, kakinya bisa terluka adik-adik. Tapi Alkitab berkata apa? Kita memakai selengkap senjata Allah. Kaki kita pun harus dilindungi terhadap tipuan si jahat adik-adik. Nah, tapi yang anehnya adik-adik, berkasutkan ini kasut, bukan berkasutkan baja atau berkasutkan tembaga atau besi adik-adik. Bukan adik-adik. Tapi berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Maksudnya apa adik-adik? Kaki ini dipakai untuk melangkah ke jalan yang benar adik-adik. Ketika kalian mungkin ya di perumahan kalian atau di kampung kalian atau di pertemanan kalian, kalian tahu ada teman-teman kalian itu yang sudah malas ke gereja adik-adik. Nah, kaki ini dipakai melangkah, minta pimpinan Tuhan Roh Kudus. Kakinya melangkah untuk menjangkau jiwa-jiwa adik-adik, untuk menarik teman kalian untuk datang kepada Tuhan. Bisa lewat persekutuan doa adik-adik, bisa lewat sekolah minggu atau ke gereja atau ibadah apapun yang ada di tempat kalian. Datang, tarik temanmu, tarik jiwa-jiwa adik-adik. Beritakan Injil keselamatan, damai sejahtera. Mungkin temanmu, males membosankan. Tapi tugas kalian apa? Kalian harus mengajak Tuhan. Mengajak teman kalian. Supaya apa? Supaya datang ke Tuhan. Sehingga apa? Injil damai sejahtera itu mereka dengar dan mereka boleh diselamatkan adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. 2 perlengkapan senjata Allah ini. Yang pertama tadi apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Sikap kita, perilaku kita, dan ucapan kita itu mencerminkan anak-anak Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, ini apa adik-adik? Berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, biar setiap orang yang percaya diselamatkan. Nah adik-adik, luar biasa ya firman hari ini. Siapa yang adik-adik mau didoakan untuk diperlengkapi, berikat pinggangkan kebenaran, dan berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil. Katakan saya Kak. Oke, Kak David berdoa buat adik-adik semuanya ya. Sekarang buka tangannya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat pesan-Mu hari ini. Aku mau Tuhan diperlengkapi dengan senjata Allah, dengan senjata rohani Allah. Aku mau diperlengkapi ikat pinggang kebenaran, supaya hidupku berdampak, berbuah, jadi berkat, jadi terang di tengah dunia ini.
Dan suara kebenaranku Tuhan bisa memberkati banyak orang. Dan aku mau berkasutkan kerelaan Tuhan. Aku mau melangkah Tuhan, ajak teman-temanku ke jalan yang benar. Ajak teman-temanku untuk bertemu Tuhan. Lewat kebaktian, persekutuan doa, apapun itu Tuhan. Aku mau pakai kakiku ini jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Oke adik-adik semuanya, kita mau selesai dengan ibadah online Joel Kids hari ini. Kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Siapa yang mau terima berkat yang terbaik? Buka tangannya. Lebih lebar lagi. Oke, semuanya udah siap semuanya? Kita mau doa sama-sama ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima berkat yang terbaik dari Tuhan Allah. Aku terima anugerah yang terbesar dari Tuhan Yesus. Persekutuan, pertolongan, pertemanan dengan Tuhan Roh Kudus yang memimpin jalanku, menemaniku, menolongku setiap waktu. Terima kasih Tuhan, aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.